Oke, saya mulai ya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme kalian sampai saat ini, ya. Saya jelaskan kembali karena program ini ya, kerjasama antara dosen dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, dan juga Tholabul Ilmi ya. Kami, dosen UPN melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, begitu, melalui, eee, Zoom ini. Saya akan mulai tentang penjelasan pertama terlebih dahulu ya. Apa sih tujuan kalian berkuliah gitu? Ya. Tujuan ini ya pasti banyak sekali. Setiap orang pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Dan ini juga bergantung dengan cita-cita kalian ya, waktu kecil ataupun waktu besar ya. Karena cita-cita seorang itu pasti akan berubah mengikuti perkembangan dari apa ya, psikomotorik kita ya, psikologis kita, dan juga wawasan selama kita menjalani hari-hari kita, selama berkembang ya, dari kita kecil, besar, SMP, SMA. Begitu juga saya, ketika SD, SMP, SMA itu cita-citanya berbeda, meskipun masih berkaitan ya. Tapi ada beberapa orang itu yang tidak berkaitan, bahkan, karena terjadinya pengalaman tertentu yang mengakibatkan cita-citanya itu bisa berubah drastis gitu. Nah, ini ada beberapa tujuan berkuliah ya, mungkin ada yang mengikuti kemauan orang tua. Ini O-nya kemana ya? Orang tua ya, misalnya sebenarnya tidak terlalu ingin berkuliah, tapi kata orang tua, kuliah itu akan, apa ya, menjadikan masa depan kita lebih baik gitu ya. Ada yang memang sadar ya, bahwa kita ini perlu terus mencari ilmu ya. Ada yang ya mencari jodoh ya, mungkin saja ingin dapat jodoh yang terpelajar ya, begitu. Kemudian atau mengisi waktu luang karena belum mau bekerja ya. Ini kalau misalnya orang tuanya sudah ekonominya tercukupi ya dan belum mau bekerja ya kuliah saja gitu ya. Atau ingin menambah keterampilan ya. Dan yang terakhir dapat ijazah untuk melamar kerja. Ini kebanyakan yang ini ya, ada ya. Karena kuliah terserah, terus kemudian agar dapat, ijazah biar bisa melamar kerja. Ini yang apa ya, banyak alasan tapi tidak terlalu bagus. Tapi saya tidak menyalahkan ya alasan-alasan ini, ya karena itu preferensi orang memang berbeda-beda. Tapi menurut saya ada yang lebih baik dan ada yang, eee, kurang baik gitu. Nah, ini tadi ya, dari berbagai preferensi tadi ya, ini menurut saya yang esensial dari berkuliah itu adalah menuntut ilmu dan investasi masa depan, ya. Kita tahu bahwa menuntut ilmu ini sudah banyak dasarnya ya, banyak, eee maaf ini tolong di-mute ya. Jadi menuntut ilmu ini banyak dasarnya ya, bahkan ada hadis ya, ada quote-quote dari, eee, para pendahulu ya, dari tokoh-tokoh ya. Misalnya menuntut ilmu itu memang harus dari lahir sampai meninggal ya. Atau bahkan ada yang menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dan sebagainya. Jadi banyak, eee, hadis atau bahkan quote ya, atau pendapat orang-orang atau tokoh-tokoh terdahulu tentang menuntut ilmu ini. Dan yang kedua adalah investasi masa depan ya. Maksudnya bagaimana dengan kita berkuliah ya, kita itu, otomatis ya akan menambah wawasan ya, menambah keterampilan, menambah relasi dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan setelah kita berkuliah. Ya jadi kita bisa manfaatkan setelah berkuliah ya. Entah itu dalam bidang pekerjaan, dalam bidang kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, berikutnya. Sesuai dengan judul tadi ya, yaitu mahasiswa berprestasi. Nah, prestasi ini apa ya? Apakah menang perlombaan saja sudah disebut, berprestasi? Atau
ada syarat lain ya yang bisa disebut sebagai prestasi? Menurut saya, prestasi itu tidak hanya menang perlombaan ya, tapi lebih esensial lagi adalah pencapaian target dan pemaksimalan potensi. Jadi kalau kalian memiliki target tertentu ya, kalau kalian bisa berhasil mencapainya, nah itu berarti kalian sudah berprestasi dalam hal tersebut. Kalau kalian bisa memaksimalkan potensi ya, yang sebenarnya kalian tidak sadar ya, kemudian ternyata kalian baru menyadari, wah ternyata saya bisa seperti ini. Nah, saya bisa melakukan itu. Nah, ini adalah sebuah prestasi juga, gitu. Namun ya berkaitan dengan kita yang bahas hari ini adalah berkaitan dengan perkuliahan ya. Kalau di dunia universitas itu ada yang namanya Pilmapres. Pilmapres ini apa? Adalah pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Pemilihan mahasiswa berprestasi ini adalah ajang resmi ya dari universitas bahkan sampai nasional ya. Tapi orang yang bisa mengikuti Pilmapres ini, ya, pemilihan mahasiswa berprestasi ini sangat terbatas. Kenapa? Karena untuk mengikuti Pilmapres ini ya, akan ada seleksi, jadi yang bisa mewakili sebuah jurusan itu hanya satu orang. Ya. Jadi hanya akan terpilih satu orang yang disebut sebagai mahasiswa berprestasi di sebuah jurusan. Nah, setelah itu akan ada seleksi lagi ya di tingkat fakultas ya. Dan itu juga hanya dipilih satu orang. Kemudian diseleksi di tingkat universitas ya. Itu juga dipilihnya cuma satu orang saja. Terus kalau yang kalian berkuliah di universitas negeri ya, kalian bisa langsung ke ajang nasional. Tapi kalau kalian berkuliah di universitas swasta, kalian akan sebelum ke nasional ada lagi dilombakan di tataran Kopertis ya. Jadi nanti di Kopertis ini ada beberapa yang dikirim ke nasional. Tapi intinya adalah setiap ini ya lingkup yang kalian tinggali ya atau kalian berada itu hanya akan dipilih satu saja. Ya di jurusan cuma satu, fakultas cuma satu, universitas cuma satu ya. Jadi sangat terbatas. Nah, apa saja yang bisa dinilai ya atau dipelajari untuk persiapan mengikuti Pilmapres ini? Pilmapres itu dinilai berdasarkan 5 kriteria, yaitu IPK ya. Pertama, IPK yaitu nilai kalian ya selama berkuliah itu bagaimana ya. IPK itu rentangnya adalah dari 0 sampai 4 ya, 4,00. Jadi nanti kalian akan akrab dengan nilai tersebut ya, karena sebelumnya di sekolah nilainya dari 1 sampai 100, kalau nanti di perkuliahan akan eee, rapornya ya disebut atau KHS ya, itu nilainya cuma dari 0,00 sampai 4,00. Selain IPK, juga dinilai berdasarkan karya tulis ilmiah ya. Kalau kalian belum apa ya, belum akrab dengan karya tulis ilmiah, kalian mulai mempersiapkan ini ya. Kemudian prestasi yang diunggulkan. Nah, prestasi yang diunggulkan ini bisa bermacam-macam. Nah, bahkan untuk apa ya, berpartisipasi dalam pemilihan Mapres saja, itu syaratnya sudah harus punya prestasi. Jadi sebelum mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, itu sudah harus punya prestasi terlebih dahulu. Nah, prestasi yang dimaksud ini apa? Yaitu misalnya ya, menang perlombaan olahraga atau lomba olimpiade dan sebagainya yang bisa diunggulkan. Kemudian adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini dibutuhkan ya di manapun. Maksud saya kalian itu kuliahnya jurusan apa saja pasti akan tetap membutuhkan belajar bahasa Inggris ya. Entah meskipun kalian nanti kuliahnya jurusan bahasa Jawa ya misalnya atau bahasa Indonesia, kalian tetap harus belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini tetap akan dibutuhkan eh, kapan saja dan di mana saja di era saat ini. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian atau psikotes. Nah, berdasarkan tadi ya, kalau kalian hanya
patokan ya pada Pilmapres, itu kesempatannya akan sangat sedikit, ya. Padahal jumlah kalian ya, mahasiswa ini sangat banyak. Nah, nanti kalau yang dianggap sebagai mahasiswa berprestasi hanya berdasarkan Pilmapres, ya berarti yang berprestasi cuma sedikit sekali. Satu universitas cuma satu fakultas ya satu juga. Jadi terbatas sekali. Satu universitas mungkin hanya berapa orang ya, mungkin hanya 10 atau 20 bergantung jumlah prodi, jurusan, dan fakultasnya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang lain ya? Apakah tidak bisa dianggap sebagai mahasiswa yang berprestasi? Ya, kalau kita hanya berpatokan pada tadi ya, menang perlombaan ya, atau misalnya ajang tadi, ya, itu berarti orangnya cuma sedikit ya. Tapi kalau kita berpatokan pada pencapaian target dan pemaksimalan potensi, ya, setiap mahasiswa berhak dan bisa berprestasi, gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini juga berkaitan dengan ini, mahasiswa ya. Mahasiswa ini siapa ya? Kalian mungkin sudah sering ya mendengar bahwa mahasiswa ini identik dengan agen perubahan ya, apalagi di media-media eh, apa ya, media massa misalnya di koran, di pemberitaan dan sebagainya yang mereka berjuang memperjuangkan eh, suara rakyat dan sebagainya. Jadi mahasiswa ini adalah agen perubahan. Itu adalah julukannya. Tapi kalau kita ingin lebih terperinci lagi ya dan lebih eh, ke setiap personalnya, mahasiswa itu adalah sebenarnya seorang siswa. Ada kata mahasiswa ya. Jadi siswa yang mahanya ini apa ya? Lebihnya apa dari siswa gitu ya? Dia lebih mandiri ya. Kalau di antara kalian nanti mungkin ada yang merantau ya, nanti akan kos ya. Jadi kalian harus bisa hidup sendiri, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab ya, lebih kritis. Nah, lebih kritis ini juga berkaitan dengan tadi ya, misalnya eh, mengkritisi kebijakan ya, seperti itu. Jadi mahasiswa ini kita fokuskan pada ini ya, yang lebih personal. Itu lebih mandiri, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih kritis. Gitu. Jadi kalian nanti ketika masuk ya di universitas, kalian harus menanamkan ini. Nanti kalian akan banyak ya pertanyaan juga ketika masuk ya. Kalian itu harus berbeda dengan siswa begitu ya. Pasti kan banyak tuntutan seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan itu ya biar tidak kaget apa bedanya siswa dan mahasiswa ya. Mungkin bisa kalian kira-kira seperti ini karena nanti tidak terlalu jauh ya waktunya perbedaan ketika kalian nanti setelah pengumuman eh, tes yang kalian ikuti kemudian diterima masuk ya. Meskipun nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian, tapi kalau kalian tahu ya apa yang harus disesuaikan, itu pasti lebih baik. Gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, tadi yang ini, setiap mahasiswa berhak dan bisa berprestasi, ya karena mahasiswa itu ini ya, lebih mandiri, dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih kritis dibanding siswa. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu karena ada aspek-aspek ya. Ini kan eh, kembali ke pencapaian target dan pemaksimalan potensi sebagai seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, pasti tugas kita adalah belajar. Nah, belajar ini berarti bagaimana kita bisa mencapai target kita dalam belajar ya, dalam hal akademik ya. Tentu ada caranya ya. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah cara belajar ya. Kalian harus tahu bagaimana cara belajar yang efektif bagi diri kalian. Yang pertama adalah ini ya, menentukan beberapa jenis cara belajar ya, misalnya visual ya, menggunakan gambar ya, atau audio ya, menggunakan suara ya. Jadi kalau mendengarkan suara ini akan lebih mudah bagi yang ini ya, cara belajar audio ini pasti akan lebih mudah ketika kalian mendengarkan kuliah. Karena kuliah itu kebanyakan mendengarkan ya. Kemudian ada yang cara kinestetik ya, kalian harus
praktek misalnya pakai tangannya harus menggambar ya atau harus mempraktikkan ya sesuatu itu pasti harus disesuaikan. Kemudian mandiri ya, ini cara belajar mandiri atau kelompok. Ini juga kalian harus menyesuaikan, apakah kalian efektif ketika belajar sendiri atau belajar kelompok. Nah, bagi yang kurang efektif dalam belajar kelompok, kalian juga harus menyesuaikan, karena nanti dalam perkuliahan, itu pasti akan ada tugas kelompok, ya. Jadi kalian harus sesuaikan. Kemudian yang kedua adalah, sebentar ini tertutup. Pemanfaatan sarana ya. Ini berkaitan dengan universitas kalian masing-masing ya. Nanti kalian berkuliah di mana ya, itu kalian bisa memanfaatkan ya, misalnya perpustakaan yang ada ya. Kemudian WiFi ya, setiap kampus biasanya punya WiFi, kemudian taman ya, misalnya untuk bersantai. Ini jadi maksudnya bagaimana? Kalian belajar misalnya tidak bisa di perpustakaan ya, kalian harus bisa belajar di lebih nyaman ya, di ruang terbuka misalnya, kalian bisa memanfaatkan taman kampus untuk belajar ya. Kemudian di beberapa universitas menyediakan adanya ruang belajar mandiri ya, dan ada juga ruang diskusi ya. Kalian bisa memanfaatkan ini. Jadi kalian sesuaikan saja ya, di universitas tersebut punya fasilitas apa saja, itu kalian manfaatkan ya. Jangan sampai kalian berkuliah di situ ya, sudah membayar tapi ternyata tidak memanfaatkan itu ya. Bahkan tidak tahu misalnya bahwa universitasnya punya berapa perpustakaan ya, tidak tahu. Jadi taunya itu saja, terus nggak nyaman, ya sudah, nggak pernah ke perpustakaan. Nah, itu, salah ya, karena beberapa universitas itu pasti punya beberapa perpustakaan ya, yang bisa kalian kunjungi. Kemudian yang berikutnya adalah aktif dalam berkuliah ya. Ini bagaimana kalian bisa sukses untuk dalam hal akademik ya, berprestasi dalam hal akademik, itu pasti harus aktif dalam perkuliahan. Ya, dalam berkuliah biasakan berpartisipasi ya, jangan hanya diam saja. Kalian harus bertanya ya, misalnya ada yang kurang jelas ya, dan juga menjawab ya kalau misalnya ada dosen yang bertanya ya, jangan hanya diam saja. Kemudian yang ini yang paling penting ya, jangan bolos, jangan titip absen ya. Ini adalah, penyakit yang harus dihindari ya dari mahasiswa. Jangan karena misalnya karena di perkuliahan itu ada ini ya, boleh tidak masuknya, ada jatah tidak masuknya. Itu bergantung kebijakan fakultas dan universitasnya, ada yang boleh 1 kali dalam 1 semester dan ada yang boleh 2 dan sebagainya. Tapi itu jangan digunakan kalau tidak penting ya. Nanti kalian sendiri yang rugi ya, misalnya kalian ketinggalan materi dan sebagainya. Padahal itu digunakan misalnya bisa digunakan dalam hal urgensi ya. Misalnya kalian ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan itu sekali saja. Nah, kalau kalian gunakan nanti di awal ya, sebelum kalian terlalu butuh, kemudian nanti pas butuh kalian tidak masuk lagi, nah itu kalian sendiri yang rugi. Kemudian berikutnya adalah rencanakan belajar ya, jangan gunakan sistem SKS. Ini bagi kalian yang mau ujian ya, misalnya jangan hanya belajar saat malam ujian ya. Kalian harus mempersiapkan ini jauh-jauh hari ya. Bagaimana kalian merencanakan pembelajaran ini? Apakah bisa ini ya, apa, bertahap. Misalnya setiap perkuliahan kalian mencatat, kemudian menyalinnya, membaca ulang. Karena jangan gini, jangan hanya mencatat, terus kemudian dibaca lagi pas mau ujian. Kenapa? Karena apa yang kita catat itu belum tentu kita ingat. Misalnya ada hal-hal yang, ternyata butuh penjelasan, ya, dan kalian tidak, mengingatnya, misalnya lupa ya. Apa yang saya tulis ini ya? Dan kalian baru baca ketika ujian. Akhirnya catatannya tidak bermanfaat, ya, karena kalian tidak tahu apa yang kalian tulis, gitu. Kemudian rencanakan mengerjakan tugas dan ujian. Ini juga berkaitan dengan jangan SKS tadi ya. Jadi karena berkuliah itu nanti akan ada selain ujian ya, kan ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya ini, bervariasi. Ada yang harus dikerjakan di hari yang sama, ada yang dikasih waktu 1 minggu, ya, ada yang bahkan dikasih waktu 1 bulan dan sebagainya.
dan kalian mengikuti beberapa perkuliahan yang jadwalnya mungkin bisa berubah. Nah, karena mungkin bisa berubah, ini kalian harus melakukan hal antisipasi, bagaimana agar tidak mendadak. Ya, kalau misalnya ada perubahan, ternyata kalian belum selesai atau belum ngapa-ngapain bahkan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Minimal kalian sudah mencicil ada sebagian yang sudah selesai. Jadi ketika ada perubahan mendadak, kalian sudah ada bekalnya meskipun belum benar-benar selesai begitu. Nah, dari tips-tips ini ya, ini kalian bisa sesuaikan dengan kepribadian kalian sendiri ya. Jadi misalnya cara belajar itu kalian pilih mana yang lebih dominan ya bagi kalian, itu berarti dimaksimalkan. Juga pemanfaatan sarananya nanti berkaitan dengan universitas kalian, tempat belajar kalian nanti ya. Kemudian aktif dalam perkuliahan ini bisa dipraktikkan di semua ya, kalian entah kuliah dimanapun, cara belajar yang seperti apa itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau dulu saya ini ya, bahkan di mata kuliah yang saya kurang, tertarik pun saya menargetkan saya harus aktif ya, minimal dalam satu pertemuan itu minimal bertanya atau menjawab 1 kali gitu. Jadi saya paksakan, meskipun saya tidak terlalu suka dengan mata kuliahnya ya, tapi saya juga harus tetap berusaha ya untuk berpartisipasi. Kemudian berikutnya adalah merencanakan belajar ya. Ini yang saya sebutkan tadi, kalian bisa menyesuaikan dengan waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan, soal, tugas, maupun ujiannya. Nah, untuk ini ya, belajar dari segi akademik ini, nanti pencapaiannya akan bisa berupa ini ya, prestasi akademik ya. Prestasi akademik ini bisa nanti kalian dapatkan ketika, di wisuda ya, kalian akan mendapatkan gelar cum laude ya. Ini kebetulan, foto saya sama juga tadi dengan Bu Ilma ya, yang berkuliah di UNESA untuk S1-nya ya. Kemudian saya melanjutkan S2 di UGM ya, untuk program studi linguistik ya, atau ilmu bahasa. Jadi ini bisa kalau tadi ya hanya mawapres itu meskipun IPK-nya tinggi sekali, tapi cuma 1 orang yang bisa mendapatkan predikat itu. Tapi kalau misalnya predikat ini ya, akan setiap mahasiswa punya apa ya, kesempatan. Karena siapapun kalian ya, kalau IPK-nya melebihi target ya, kalau di S1 itu di atas 3,5 ya, harus 3,51 dan seterusnya ya. Untuk kalau di S2 itu harus di atas 3,75 kalau tidak salah ya. Jadi berbeda. Nah, kalau mahasiswa yang IPK-nya bisa melebihi itu, ya pasti akan mendapatkan prestasi ini gitu ya, tidak dibatasi. Ini juga tapi berkaitan dengan ini ya, waktu kelulusan kalian. Kalian jangan sampai lulusnya molor ya. Kalau IPK-nya tinggi tapi lulusnya molor ya tidak bisa mendapatkan predikat ini. Kalian harus tepat waktu dan IPK-nya memenuhi persyaratan. Berikutnya ya, organisasi. Ya, selain akademik ya, mahasiswa itu harus apa ya? Ini tidak harus sebenarnya, tapi apa ya? Disarankan ya, dianjurkan itu mengikuti organisasi ya. Ini kalau di organisasi di ada di beberapa jenjang ya. Misalnya ini di lingkup dari jurusan sampai universitas itu ada namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa ya, semacam OSIS begitu kalau di sekolah ya. Dan kemudian ada DLMJ ya, atau DLMF atau U, itu yang bertugas untuk mengawasi dari pelaksanaan program dari BEM gitu. Jadi BEM yang melaksanakan, DLM yang mengawasi. Dan ini ada di tingkat jurusan ya. Tapi di jurusan ini ada beberapa yang menyebutnya sebagai HIMA ya. Jadi sesuaikan saja dengan universitasnya. Kemudian ada di tingkat fakultas dan tingkat universitas. Nah,
untuk mengikuti ini ya, kalian harus mengenali organisasi. Jangan sampai kalian ikut-ikut saja, nih temannya masuk organisasi ini, kemudian kalian ikut saja gitu. Ini yang tidak, eee, apa ya, tidak harus dilakukan. Jangan temannya ikut, terus ikut saja ya, itu harus dihindari. Kalian harus mengenali sendiri organisasinya, apa itu tujuan dari organisasinya, terus di lingkupnya ya, lingkupnya ini apakah bergerak di lingkup jurusan saja atau di fakultas atau di tingkat universitas, ini juga harus disesuaikan. Kemudian tugasnya kalau ikut organisasi itu tugasnya apa, harus kalian ketahui ya. Jangan sampai nanti udah masuk terus baru bingung, "Saya ini ngapain ikut di sini?" Nah, itu harus dihindari. Kemudian fokus pada organisasi ya, jangan terlalu banyak mengikuti organisasi. Ikut yang memang kalian inginkan, yang sesuai dengan kalian. Karena nanti di universitas itu akan banyak sekali organisasi. Kalian, pilih salah satu atau 2 ya maksimal, jangan sampai terlalu banyak ya, karena nanti tidak akan fokus. Kalau kalian ikut banyak organisasi, kemudian hanya menjadi anggota di sini, anggota di sana, anggota di sana, itu tidak akan berdampak ya, karena kalian hanya sebagai anggota. Sebaiknya kalian ikut satu ya, atau 2 ya, tapi kalian itu bisa berkontribusi aktif ya, menjadi ketua misalnya, atau wakil, sekretaris ya, atau kepala divisinya ya, minimal adalah pengurus intinya. Nah, ini akan lebih, eee, berdampak ya, nanti bisa kalian gunakan ketika, lulus, eee, kuliah. Karena apa ya, pengalamannya berbeda dan juga kalau misalnya sudah menjadi pengurus inti itu bisa dimasukkan nanti di CV kalian ketika melamar kerja dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah organisasi yang bagian kedua ini, UKM ya. Selain yang tadi saya sebutkan tadi misalnya BM atau LM yang semacam OSIS, ya di universitas itu ada namanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa ya. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk masuk dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan hobi kalian ya. Misalnya ada, unit kegiatan mahasiswa fotografi, jurnalistik, keagamaan, olahraga, musik. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan kalian ya, tentu juga menyesuaikan dengan universitasnya. Apakah universitasnya itu ada UKM-UKM ini ya, kalian harus mengenal ya, misalnya ada UKM ini, kalian harus ikuti saja yang sesuai dengan minat kalian ya. Ini jadi kalian tidak akan terlalu merasa terbebani karena kalian memang menyukainya ya. Jangan hanya kembangkan sendiri ya, kalau sendiri misalnya suka fotografi terus foto-foto sendiri ya, sekarang bisa ya memanfaatkan sosial media, tapi tidak akan berkembang secepat kalau misalnya kita bisa, sharing langsung dengan teman kita yang bisa diajak bicara ya. Nah, dari hobi tadi, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk isu finansial ya, bagi yang berkuliah yang, eee, pendanaannya kurang ya, bisa memanfaatkan hobi tadi. Ya, misalnya ikut lomba-lomba tertentu yang bisa dapat hadiah ya, atau nanti akan ada contohnya, saya contohkan misalnya di sini, di slide berikutnya ya. Tapi di slide ini misalnya ini ya, ada bimbingan belajar. Nah, ini kebanyakan, eee, mahasiswa saat ini itu fokus atau kebanyakan ya, itu nyambi kerjanya sebagai, eee, pengajar di bimbingan belajar ya. Jadi, hobi mengajarnya ya, atau hobi untuk apa ya, memetakan pelajaran ya bisa dimanfaatkan untuk membantu finansial kalian atau mengikuti proyek dosen, tapi ini juga disesuaikan ya, karena tidak semua dosen, menyelenggarakan ini. Atau misalnya wirausaha ya. Nah, ini bahkan di universitas saat ini banyak yang ini ya, eee, me apa ya, menggaung-gaungkan dan membuat program kewirausahaan agar mahasiswanya bisa memanfaatkan itu ya, bisa sambil berkuliah, sambil berwirausaha itu diperbolehkan ya. Misalnya dagang apa ya, misalnya apalagi sekarang online jadi lebih mudah dagang ya. Atau misalnya jasa, misalnya kalian tadi, suka hobi foto ya, bisa menjadi fotografer di acara wisuda dan sebagainya. Nah, ini berarti bisa menjadi prestasi kalian kalau kalian bisa,
apa ya, merdeka secara finansial ya, minimal itu mengurangi beban dari orang tua kalian, begitu. Nah, ini yang saya lakukan dulu ya. Ini, alhamdulillah saya bisa mengikuti program ini dari UKM yang saya ikuti, yaitu UKM keagamaan. Kemudian saya bisa, menjadi guru mengaji ya, karena di program di UNESA, di S1 itu ada, eee, wajib mengaji bagi semua yang mengikuti mata kuliah agama Islam ya. Jadi saya, eee, di situ menjadi guru ngajinya untuk mahasiswa semester 1 yang masuk ya. Dan ini bisa menyalurkan hobi ya, sekaligus dakwah dan membantu secara finansial gitu. Jadi ini adalah manfaat dari mengikuti UKM. Jadi akan ada kesempatan-kesempatan yang bisa kalian ikuti. Nah, berikutnya ya, kalau tadi ya ada UKM untuk menyalurkan hobi, ya berikutnya adalah hobi juga nih, tapi ini bisa disesuaikan ya dengan prodi. Kalau saya ini pengalaman saya ya, saya mengikuti ajang ini tuh berkaitan dengan prodi saya karena saat S1 saya pendidikan bahasa Indonesia. Jadi ada hubungan dengan bahasa dan ternyata dari Badan Bahasa yaitu lembaga pemerintah yang mengurusi bahasa itu mengadakan pemilihan duta bahasa. Jadi saya mengikuti program ini dan alhamdulillah saya menjadi duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Nah, kalau kalian tidak eh, menaruh minat pada bahasa, kalian bisa mencari yang lain ya, karena program duta-duta ini banyak ya, ada duta pariwisata ya, misalnya ada di Jawa Timur ada Raka-Raki dan sebagainya. Nah ini tuh program yang didukung ya dari universitas. Kalau kalian mengikuti hal ini, pasti dari universitas juga akan bangga begitu ya. Kemudian ada duta museum ya, misalnya kalau kalian yang suka sejarah, bahkan di kampus sendiri, di beberapa kampus, itu mengadakan pemilihan duta kampus ya. Kalau kalian ingin yang lebih besar lagi ya, bisa mengikuti ajang misalnya Putri Indonesia atau Miss Indonesia atau Mister apa gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan keinginan kalian ya, kemampuan kalian ya, tentunya disesuaikan. Saya lebih suka di bidang apa ya, misalnya pariwisata atau bahasa atau museum ya, atau misalnya di bidang pendidikan juga ada. Jadi kalian harus mencari tahu ya informasi-informasi yang bisa mendukung program kalian selama berkuliah. Karena ini bisa menjadi prestasi kalian yang akan diakui di universitas gitu. Dan ini dampaknya juga bisa sampai setelah kalian lulus berkuliah pun ya. Jadi masih akan banyak relasi dan banyak kesempatan yang terbuka dari mengikuti ajang-ajang yang semacam ini. Kemudian ini berikutnya ya, lomba berdasarkan hobi lagi. Ini masih berkaitan dengan hobi ya. Jadi hobi ini di universitas itu harus sangat dimanfaatkan. Jangan sampai hobi itu hanya untuk kalian nikmati sendiri ya. Tapi kalian harus bisa memanfaatkan ini dengan baik, mengoptimalkan yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Misalnya ini ya, lomba hobi. Saya suka fotografi ya. Kemudian saya mengikuti perlombaan ini. Padahal di sini tuh ya, ini mungkin kalau tidak terbaca ya, ini karena kecil-kecil akan saya bacakan. Ini takarir saya ya atau caption dalam di sosial media saya gini. Sungguh kemenangan yang mengagetkan saat itu. Foto cerita sebelumnya itu maksudnya foto ini ya yang di samping ini. Kemudian saya hanya memotret menggunakan HP, sedangkan banyak peserta lain yang menggunakan kamera DSLR maupun mirrorless. Namun alhamdulillah rezeki memang tidak akan salah alamat. Hasilnya saya bisa menjadi juara 1 dengan hadiah juga yang tidak terduga. Hadiahnya itu bisa digunakan untuk membeli HP yang saya pakai untuk lomba tersebut. Gitu. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan. Yakin saja ya, jangan takut mencoba. Jadi saat proses ini juga sebenarnya saya khawatir ya. Ini yang peserta yang lain kok pakai DSLR, sedangkan saya nggak punya ya, kamera digital saja saya nggak punya. Tapi karena saya suka fotografi dan ada kesempatan ya, langsung saja ikut gitu.
Nah, ternyata hasilnya memang tidak ini ya, tidak terduga. Karena kita harus mengikuti syarat saja ya. Kalau misalnya pakai HP boleh ya, langsung kita ikut. Karena kita tidak akan tahu ya rezeki kita akan datang lewat mana. Jadi harus memanfaatkan kesempatan. Nah, ini berkaitan lanjut dengan memanfaatkan kesempatan. Ya. Ini misalnya tadi Bu Ilma menjelaskan tentang dia hobinya menulis ya. Kalau saya ini berkaitan dengan tadi ya, ini hobi saya itu tadi fotografi ya. Tapi ini lanjut di bagian, bukan di bagian hobi, tapi di memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Karena sebenarnya hobi saya tidak terlalu suka menulis ya. Suka tapi tidak terlalu suka sekali. Jadi masih harus agak dipaksa gitu. Tapi karena ada memanfaatkan kesempatan, ada kesempatan yang datang ya, saya tidak mau menyia-nyiakannya ya. Saya berusaha bagaimana untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis saya, karena ini juga akan dimanfaatkan nanti ketika berkuliah kan butuh ya kemampuan menulis. Ya, jadi pasti ini akan bermanfaat ya. Saya mencoba untuk menulis puisi, cerpen ya, dan akhirnya bisa dijadikan sebuah buku ya, karena ada proyek tertentu yang saya ikuti atau misalnya perlombaan tertentu yang nanti akan hasilnya itu berupa buku ya, buku yang diterbitkan ya, dan punya ISSN atau ISBN begitu. Kalau misalnya tidak suka sastra ya, kalian bisa mengikuti genre yang lain ya, misalnya jurnalistik ya, yang berupa opini, resensi ya misalnya, atau kalian ingin fokus, saya ingin ahli di bidang tertentu ya, ilmiah, kalian bisa menulis artikel atau makalah. Jadi sesuaikan saja. Kalau misalnya yang di sini ya, misalnya ini ada puisi ya, puisi-puisi yang saya tulis cerpen ya. Kemudian ini juga ada yang ilmiah ya. Ini artikel ilmiah di sini yang di Verbalingua itu, dan yang atasnya itu puisi dan cerpen kebanyakan. Tapi juga ini ada yang motivasi ya, yang di Moni yang kecil itu. Jadi bisa kalian sesuaikan saja dan manfaatkan kesempatan yang ada ya. Jadi coba-coba saja, kalau kalian misalnya sebenarnya saya bisa nih, tapi belum terlalu ahli, tidak apa-apa ya. Langsung coba saja. Karena kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali ya. Nah, berikutnya. Ini adalah kesempatan berikutnya juga. Ini kesempatan yang harus diambil ya. Ini di beberapa universitas ya, misalnya di UNAIR itu ada program pertukaran mahasiswa untuk yang program sastra Indonesianya ya, misalnya ke Malaysia begitu ya. Atau nanti kalian sesuaikan dengan universitas kalian ya. Apakah ada program pertukaran mahasiswa ya, itu kalian ikuti. Kalau misalnya ikut pelajari persyaratannya apakah memenuhi, kalau memenuhi langsung ikuti ya, tidak perlu memikirkan apakah nanti di sana bagaimana dan sebagainya, itu bisa dipelajari dan dipersiapkan. Karena kemungkinan kalau misalnya itu program pertukarannya itu resmi dari universitas, pasti universitas juga akan mempertimbangkan ya bagaimana mahasiswanya nanti akan di sana. Kalau misalnya tidak ada pertukaran mahasiswa ya di universitasnya, tidak masalah ya, masih ada kesempatan yang lain, misalnya mengikuti konferensi ya, konferensi internasional. Nah, ini contohnya di foto saya yang bawah ini, yang Kongres Bahasa Indonesia ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa, dan ini gratis ya. Nah, kalau misalnya, tapi ada seleksinya. Kalau kalian lolos ya, kalian bisa mengikuti kegiatan ini secara gratis dan transportasinya juga ditanggung. Kemudian akomodasinya, menginapnya di sana juga ditanggung. Nah, jadi kalian misalnya saya nggak punya dana untuk ikut ini ya, itu tidak ada alasan ya. Tinggal pandai-pandai kalian untuk mencari kegiatan yang gratis ya. Itu biasanya diadakan oleh pemerintah ya. Jadi kegiatan-kegiatan, karena pemerintah itu biasanya ada dana untuk pesertanya ya, untuk transportasi, menginap dan sebagainya. Dan makannya juga. Jadi benar-benar ini ditanggung ya, transportasi, makan, penginapan dan sebagainya itu ditanggung. Kemudian berikutnya ya, misalnya ada lomba internasional. Masih lama kah? Sudah mau selesai. Oh iya, terima kasih. Ya, saya ini 5 Dipercepat menit kali lagi. ya. Oke, ya.
Misalnya ada lomba internasional ya, kalian bisa ikuti. Misalnya ada lomba paduan suara ya, itu biasanya bahkan ada tingkat sampai internasional ya. Itu bisa kalian ikuti juga berkaitan dengan hobi tadi dan kesempatan ya. Kalau misalnya ada kesempatan ikut, langsung ikut saja. Nah, intinya adalah sebagai mahasiswa berprestasi, ini harus menjaga keseimbangan ya. Karena berkuliah itu tidak hanya ini ya, ada istilah-istilah untuk berkuliah, misalnya kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, ini harus dihindari ya, jangan sampai kuliah pulang saja. Atau misalnya ada istilah kura-kura ya, kuliah rapat ini hanya mementingkan organisasi saja ya. Atau kunang-kunang ya, kuliah nangkring hanya mementingkan hangout ya, gaya-gayaan, ya itu juga harus dihindari ya. Jadi kita harus seimbang, yaitu mementingkan belajar dari segi akademik kita, hobi kita bisa kita optimalkan ya, mengikuti UKM-UKM tadi atau misalnya perlombaan di luar universitas yang nantinya juga tetap akan diakui oleh universitas ya. Kemudian ibadah, kemudian organisasi ini ya, kalian harus juga seimbang dan yang penting juga adalah istirahat. Jangan sampai karena kalian kebanyakan ikut organisasi, kemudian kebanyakan belajar ya, mungkin ada yang terlalu antusias dan ingin mendapatkan IPK terlalu tinggi, lupa istirahat. Jadi intinya adalah sebagai mahasiswa berprestasi itu harus seimbang dan kalian bisa berprestasi sesuai dengan tadi ya, diri kalian sendiri, target kalian ya, pencapaian optimalisasi dari diri kalian sendiri begitu. Dan terima kasih ya. Sebagai penutup lagi, kalimat yang saya ucapkan di awal tadi bahwa setiap mahasiswa itu punya potensi untuk berprestasi dengan target masing-masing ya.